Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kepribadian anak sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Agustina dengan NPM 24066124068 dari Prodi PGSD kelas 2A. Baik, langsung saja ke materi pertama. Materi pertama ada pengertian kepribadian. Kepribadian adalah pola karakteristik dari pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang bersifat konsisten sepanjang waktu dan dalam berbagai situasi. Kepribadian terbentuk melalui interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Selanjutnya ada teori-teori perkembangan kepribadian anak sekolah dasar. Yang pertama ada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, yaitu kepribadian terbentuk melalui 3 struktur utama. Yang pertama ada naluri, yang kedua realita, dan yang ketiga ada moral. Pengalaman masa kecil sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang kedua ada teori psikososial dari Erik Erikson, yaitu perkembangan kepribadian berlangsung melalui 8 tahap psikososial. Setiap tahap melibatkan konflik yang harus diselesaikan untuk pertumbuhan kepribadian yang sehat. Misalnya, percaya versus tidak percaya pada masa bayi, dan identitas versus kebingungan identitas pada remaja. Yang ketiga, ada teori perilaku dari B.F. Skinner, yaitu kepribadian adalah hasil dari pembelajaran melalui penguatan dan hukuman lingkungan memegang peran sentral dalam membentuk perilaku yang menjadi bagian dari kepribadian. Selanjutnya yang keempat ada teori humanistik dari Carl Rogers, yaitu kepribadian berkembang optimal jika individu berada dalam lingkungan yang mendukung aktualisasi diri. Konsep diri atau self-concept dan harga diri atau self-esteem sangat menentukan perkembangan pribadi. Yang terakhir, ada teori kognitif sosial dari Albert Bandura, yaitu kepribadian berkembang melalui proses pengamatan atau modeling dan pengalaman sosial. Efikasi diri atau self-efficacy menjadi aspek penting dalam pengembangan kepribadian. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kepribadian peserta didik. Yang pertama, ada lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal anak. Pola asuh orang tua seperti otoriter, permisif, dan demokratis sangat memengaruhi kepribadian. Hubungan hangat dan responsif membentuk rasa percaya diri, empati, dan kemandirian. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat memicu gangguan perilaku dan emosional. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan sekolah, yaitu interaksi dengan guru dan teman sebaya mengasah kemampuan sosial dan emosional. Iklim sekolah yang positif mendukung perkembangan rasa tanggung jawab, disiplin, dan etika. Selanjutnya yang ketiga ada lingkungan biologis, yaitu faktor genetik memengaruhi temperamen, kecenderungan emosi, dan tingkat aktivitas. Dan yang terakhir, ada lingkungan sosial budaya, yaitu nilai-nilai budaya, norma sosial, dan media memengaruhi cara peserta didik memandang diri dan orang lain. Selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian anak sekolah dasar. Terdapat 3 tipe kepribadian utama yang sering dibahas, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Anak-anak sekolah dasar juga dapat memiliki karakteristik yang mencerminkan tipe kepribadian ini, meskipun mungkin belum sepenuhnya terbentuk. Yang pertama, introvert dalam perkembangan kepribadian anak sekolah dasar. Introvert adalah tipe kepribadian yang cenderung lebih fokus ke dalam diri sendiri daripada ke lingkungan sekitar. Ciri-ciri anak introvert adalah yang pertama ada lebih suka bermain sendiri atau dalam kelompok kecil. Yang kedua, pendiam dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, sering berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Yang keempat, lebih suka tugas individu daripada kerja kelompok. Dan yang kelima,
butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi atau me time. Dalam perkembangan anak sekolah dasar, anak introvert seringkali menunjukkan kemampuan fokus yang tinggi, imajinasi yang kuat, dan kemampuan refleksi diri, namun mereka bisa terlihat pasif di kelas atau lambat. Yang kedua, ada ekstrovert dalam perkembangan kepribadian anak sekolah dasar. Ekstrovert adalah tipe kepribadian yang lebih terbuka dan terarah pada dunia luar serta interaksi sosial. Ciri-ciri anak ekstrovert yaitu yang pertama ada aktif berbicara dan mudah bergaul. Yang kedua, menyukai permainan kelompok dan kegiatan ramai. Yang ketiga, dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang keempat, suka menjadi pusat perhatian. Dan yang kelima, energinya meningkat saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam perkembangan anak sekolah dasar, anak ekstrovert biasanya lebih cepat berpartisipasi dalam diskusi, aktif di kelas, dan membutuhkan stimulasi sosial. Namun, mereka kadang sulit untuk diam, cepat bosan, dan perlu diarahkan agar tidak terlalu dominan dalam kelompok. Selanjutnya ada ambivert dalam perkembangan kepribadian anak sekolah dasar. Ambivert adalah gabungan dari tipe introvert dan extrovert. Anak ambivert bisa menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, terkadang suka menyendiri, dan di lain waktu sangat aktif secara sosial. Ciri-ciri anak ambivert: yang pertama, bisa nyaman sendiri maupun dalam kelompok. Yang kedua, fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Yang ketiga, tidak terlalu pendiam tapi juga tidak terlalu ramai. Yang keempat, tahu kapan bisa bicara dan kapan harus mendengarkan. Dan yang terakhir, emosionalnya relatif stabil. Dalam perkembangan anak sekolah dasar, anak ambivert biasanya mudah beradaptasi di berbagai situasi belajar, baik individual maupun kelompok. Mereka juga cenderung seimbang secara emosional dan mudah diajak bekerja sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa introvert tenang, suka menyendiri, fokus pada dunia dalam diri. Extrovert aktif, suka bersosialisasi, energik di keramaian. Dan ambivert seimbang, fleksibel, bisa menyendiri maupun bersosialisasi sesuai situasi. Setiap tipe kepribadian tidak lebih baik atau buruk dari yang lain, tetapi menunjukkan cara yang berbeda dalam merespon lingkungan. Dengan memahami tipe kepribadian ini, guru dan orang tua bisa membantu anak berkembang sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Selanjutnya ada implikasi dalam pendidikan. Yang pertama, guru sebagai teladan. Guru yang mampu menunjukkan empati, konsistensi, dan integritas akan membentuk kepribadian positif peserta didik. Yang kedua, pentingnya pendidikan karakter, yaitu kurikulum perlu mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti jujur, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang ketiga, kolaborasi orang tua dan sekolah. Orang tua dan guru harus bekerja sama dalam memahami karakter anak dan memberikan pendekatan yang konsisten. Dan yang terakhir, layanan bimbingan dan konseling. Peran BK penting dalam membantu peserta didik mengenal diri dan mengembangkan potensi secara utuh. Berikut referensi yang telah saya ambil untuk membuat materi perkembangan kepribadian peserta didik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan kepribadian peserta didik adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Teori-teori psikologi memberikan kerangka untuk memahaminya, sedangkan studi empiris seperti yang dilakukan Rahmalia dan Laeli menegaskan pentingnya lingkungan keluarga sebagai fondasi utama. Pendidikan yang efektif harus memperhatikan keseluruhan aspek ini untuk mencetak peserta didik yang berkarakter kuat dan matang secara emosional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.